Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Firdaus Nabila dengan NIM 23020210014 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Ilmu Tauhid dengan tema pokok pikiran dan tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama sejarah dan pokok pikiran aliran Asy'ariyah, kemudian yang kedua tokoh-tokoh dari aliran Asy'ariyah sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dan pokok pikiran aliran Asy'ariyah. Sejarah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada abad 913 Masehi atau 330 Hijriah. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil naqli atau yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat dari ahli filsuf. Dalam perkembangannya, aliran Asy'ariyah mendapatkan dukungan, salah satunya yaitu dari dinasti Ghaznawi yang berasal dari India, sehingga paham ini menyebar di India, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain, termasuk Indonesia. Sejarah aliran Asy'ariyah tidak lepas dari tokoh pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Abu Hasan mulai belajar mengenai ilmu kalam kepada ayah tirinya yang bernama Abu Ali al-Jubai, seorang tokoh aliran Mu'tazilah. Maka dapat dipastikan bahwa Abu Hasan pada awalnya beraliran Mu'tazilah. Namun, ia menjadi murid kesayangan dari ayah tirinya, yaitu Abu Ali al-Jubai, karena kemampuan Abu Hasan dalam berbicara dan berdebat. Namun dalam perkembangannya, Abu Hasan memilih meninggalkan aliran Mu'tazilah. Alasan tersebut bermula dari perdebatan Abu Hasan dengan ayah tirinya, yaitu Abu Ali al-Jubai, karena Abu Ali al-Jubai ini tidak dapat menjawab pertanyaan dari Abu Hasan, sehingga Abu Hasan meragukan aliran Mu'tazilah sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai pokok pikiran dari aliran Asy'ariyah. Nah, dalam pokok pikiran aliran Asy'ariyah ini ada 8 pokok pikiran aliran Asy'ariyah. Yang pertama mengenai sifat Tuhan. Pandangan aliran ini mengenai sifat ketuhanan ialah mengakui bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dari makhluk. Contohnya, Allah itu Maha mendengar. Nah, sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar. Nah, sifat mendengar manusia dengan Allah itu berbeda. Allah itu tidak terbatas dan manusia itu terbatas dalam hal mendengar. Kemudian pokok pikiran kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah meyakini manusia tidak dapat memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah. Nah, ketika manusia menciptakan sesuatu tersebut, itu karena ada upaya dari Allah sehingga manusia dapat menciptakan sesuatu. Kemudian pokok pikiran keadilan Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa penentuan nasib manusia di akhirat merupakan hal mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menentukan hal itu, untuk segala kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pokok pikiran yang keempat yaitu tentang melihat Tuhan di akhirat. Nah, pada paham aliran Asy'ariyah ini memuat keyakinan bahwa melihat zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia melihat zat Tuhan di akhirat kelak, aliran ini menganggap itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia ketika di akhirat kelak bisa melihat Allah atau tidaknya itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kemudian pokok pikiran yang kelima yaitu kedudukan orang yang berdosa besar. Aliran Asy'ariyah meyakini bahwa orang yang berdosa besar, melakukan dosa besar layak disebut dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang lalai terhadap ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak dari Allah itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian pokok pikiran selanjutnya mengenai kodimnya Al-Quran. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi. Semua itu tidak melekat pada esensi Allah atau sifat kalam Allah dan bukan ciptaan yang diciptakannya, maka bersifat kodim. Nah, kemudian pokok pikiran yang terakhir mengenai akal dan wahyu. Nah, dalam aliran Asy'ariyah lebih mengutamakan wahyu. Mereka berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu. Nah, berbanding terbalik dengan aliran Mu'tazilah yang berdasarkan pada akal pikiran manusia. Berbeda. Aliran Asy'ariyah lebih mengedepankan wahyu, kemudian aliran Mu'tazilah lebih mendasarkan pada akal. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran Asy'ariyah. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa disebut dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh Islam yang beraliran Sunnah wal Jamaah. Aliran ini sama dengan aliran Asy'ariyah. Menurut Al-Ghazali, Allah adalah sebab bagi alam. Allah menghendaki segala yang diciptakan. Allah itu adalah sebab bagi alam. Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilah. Beliau ini adalah seorang ahli usul fikih dan menurutnya pandangan beliau adalah Tuhan adalah gerak yang terdapat pada diri manusia. Adapun gerak tersebut dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Menurut pandangannya bahwa tangan Tuhan harus diartikan kekuasaan Tuhan. Mata Tuhan diartikan penglihatan Tuhan, dan wajah Tuhan diartikan dengan wujud Tuhan. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu As-Sanusi atau biasa disebut dengan Abu Abdillah bin Yusuf. Ajarannya yaitu membahas mengenai sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah, serta empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Tak seharusnya ada cemas perihal takdir, sebab selembar daun pun Allah sudah atur akan jatuh kapan dan di mana. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.